Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa PGSD UMS angkatan 2019. Kami di sini akan melakukan KKL di Museum Sangiran. Perkenalkan, nama saya Lias Arita Salvanin A510190189. Saya Lintang Ida Cahyani, NIM A510190193. Saya Sekararum Pramudita, NIM A510190194. Saya Nur Aisyah Amini, NIM A510190195. Saya Sylviana Dinawati, NIM A510190197. Mari ikuti kami. Sragen merupakan salah satu kabupaten yang ada di Jawa Tengah. Kabupaten Sragen memiliki peninggalan sejarah berupa Museum Sangiran. Museum Sangiran dibangun oleh kepala desa yang bernama Toto Marsono yang terletak di Desa Kerikelan, Kalijambe, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Sebelum diberi nama Sangiran, bangunan tersebut bernama Museum Prasejarah Sangiran. Biasanya pada waktu libur sekolah, tempat wisata ini sering dikunjungi anak-anak, terutama anak-anak yang duduk di bangku sekolah dasar. Dengan berkunjung di tempat wisata ini, anak-anak dapat mengetahui berbagai fosil yang ditemukan di sekitar daerah tersebut. Fosil yang terdapat di Sangiran antara lain fosil Stegodon sp, Elephas sp gajah, Cervidae rusa, Bovidae kerbau, sapi jantan, sapi, dan Rhinoceros sp. Tidak hanya mengamati fosil, akan tetapi di Museum Sangiran dapat mengetahui artefak Homo erectus dan hewan purba yang hidup sejuta tahun yang lalu. Museum Sangiran merupakan salah satu situs budaya Indonesia yang diakui oleh UNESCO, sehingga kelompok kami tertarik dengan mengunjungi Museum Sangiran ini. Pada tanggal 30 Maret 2022, kami tim KKL dari Universitas Muhammadiyah Surakarta yang beranggotakan 5 orang melakukan kunjungan ke Desa Karagilan. Kami sangat tertarik mengambil topik ini karena ingin mengetahui dan melestarikan kearifan budaya yang terdapat di Sangiran. Museum Sangiran adalah sebuah museum situs, yaitu museum yang didirikan sebagai sarana untuk mengkomunikasikan sejarah keberadaan dan nilai penting dari situs Sangiran kepada publik. Sebuah museum situs idealnya harus dapat menggambarkan replika dari situs beserta kandungan temuannya, yang dikemas dalam satuan model ruang dan tata pamer museum yang komunikatif sehingga dapat memberikan pemahaman kepada publik tentang kondisi dan nilai penting situs tersebut. Museum Sangiran dikenal oleh dunia pada saat para ahli asing berdatangan ke Indonesia. Salah satunya yaitu Eugene Dubois yang pernah datang meneliti di Sangiran tetapi hasilnya tidak sesuai dengan harapan dan kemudian dia memutuskan untuk pindah lokasi penelitian. Pada tahun 1891, Dubois menemukan fosil Pithecanthropus erectus di Trinil. Situs penggalian ini mendapatkan fosil-fosil manusia purba seperti Pithecanthropus erectus, Meganthropus, dan beberapa fosil lainnya yang sesuai dengan penemuan peneliti di atas. Pada tahun 1977, pemerintah Indonesia menetapkan area ini sebagai cagar budaya, hingga akhirnya situs Sangiran mendapat perhatian dari UNESCO dan ditetapkan sebagai warisan dunia pada tahun 1996. Museum Sangiran memiliki 3 aula. Aula pertama memuat beberapa diorama yang menyediakan informasi tentang manusia dan hewan yang hidup di situs Sangiran kira-kira 1 juta tahun yang lalu, seperti pola kehidupan, tempat tinggal, dan masa meramu. Aula kedua yang lebih luas menjelaskan material dari banyak fosil yang ditemukan di Sangiran dan variasinya serta menjelaskan sejarah eksplorasi di Sangiran. Lalu, aula yang ketiga menjelaskan diorama besar yang mempertunjukkan area Sangiran kira-kira 1 juta tahun yang lalu, lebih tepatnya 3 juta tahun yang lalu, atau masa akhir Pliocene hingga ribuan tahun yang lalu atau masa akhir Pleistosen.
Masyarakat sekarang menjaga dan menyerahkan penemuan fosil kepada pemerintah untuk dimasukkan ke Museum Sangiran. Kemudian budaya yang tidak luntur dari zaman purba, yaitu mengembangkan peralatan-peralatan menggunakan bahan dari alam, misalnya batu atau kayu. Mereka, manusia purba, menyebar dari Afrika menuju ke berbagai tempat di dunia, lalu mereka akan beradaptasi pada lingkungan hidup yang baru sehingga memiliki ciri fisik dan budaya yang berbeda. Homo erectus merupakan manusia pertama yang menjelajahi dunia, mengembangkan teknologi pelayaran yang paling kuno, seperti membuat rakit-rakit sederhana untuk menyeberangi selat-selat sempit di antara pulau-pulau. Ethno-wisdom merupakan gagasan atau pandangan bersumber dari sejarah tempat yang di dalamnya terdapat sifat-sifat bijaksana atau nilai-nilai baik yang tertanam, diyakini dan dianut oleh suatu masyarakat secara turun-temurun. Kearifan lokal merupakan suatu hal atau tindakan yang dianggap baik oleh masyarakat setempat. Sangiran dahulu adalah rawa-rawa yang sangat luas. Sangiran dulu seperti padang rumput. Manusia kedua yang terdapat di Sangiran adalah Balung Boto, yang dalam bahasa Jawa berarti tulang raksasa. Di masa lalu oleh masyarakat dikenal dalam sebuah cerita yang dituturkan secara turun-temurun. Cerita yang menjadi mitos dan dipercayai masyarakat yang saat ini sudah luntur dimakan zaman. Kisah ini, di balik mitos Balung Boto, terdapat sebuah kisah rakyat yang menceritakan tentang kepahlawanan Raden Bandung menghadapi angkara murka Tegopati. Mitos Balung Buton merupakan sebuah fenomena yang diyakini masyarakat tentang fosil yang banyak ditemukan di sekitar mereka. Fenomena diyakini masyarakat Sangiran sebelum kedatangan peneliti asing tahun 1930-an. Kebudayaan Homo erectus yang diterapkan masyarakat daerah Sangiran salah satunya tungku yang dijadikan sebagai alat untuk memasak, bertutur, dan gubuk. Homo erectus pada zaman dahulu hidup di gubuk dan kemudian masyarakat sekitar mengimplementasikan dengan membangun gubuk-gubuk di tepi sawah yang dapat digunakan petani untuk berteduh dan beristirahat di daerah persawahan. Masyarakat sekitar dapat mengetahui bahasa-bahasa Latin yang digunakan pada setiap fosil dan artefak, sehingga pemahaman mengenai bahasa yang dimiliki masyarakat bertambah. Salah satunya nama manusia purba, yaitu Homo sapiens, Homo erectus, dan lain-lain. Di dalam Museum Sangiran terdapat peribahasa yang selalu menjunjung tinggi di masyarakat sekitar, yaitu manusia tidak saja membentuk bahan yang tersedia, tetapi menciptakan yang belum ada. Budaya manusia didapatkan dari proses belajar, bukan naluri seperti makhluk lain. Dengan belajar, manusia dapat menambah pengetahuan dan keterampilan dan tidak mengulangi kesalahan yang pernah dilakukan. Sekian kebudayaan di Sangiran yang dapat kami sampaikan.